Nasihat menjelang maghrib. Baik, di studio sudah hadir bersama kami yang akan menyampaikan tausiah sore edisi hari ini Kamis 2 Oktober 2025 dengan judul Hikmah Manusia Diciptakan Berbeda-Beda Nasib yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Azhar LC MSH MH. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam kita doakan selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini tema tausiah kita iaitu hikmah manusia diciptakan berbeda-beda nasib. Baik, sebelum kita membahas tema ini, kita selalu saling mengingatkan untuk selalu berdoa dan mengirimkan bantuan kepada saudara kita yang di Palestina karena sampai hari ini kondisinya masih keadaannya belum membaik dalam keadaan genosida begitu ya. Nah, baik, kenapa manusia diciptakan berbeda nasib? Maksud di sini adalah, sebagaimana nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, kan ada orang kaya, ada orang tidak kaya, gitu kan? Ada orang pintar, ada orang tidak pintar. Kita tidak sebut langsung, tidak. Ada orang ada orang besar, ada orang kecil gitu kan. Ada yang berilmu, ada yang kurang berilmu. Artinya ini adalah perbedaan-perbedaan. Ada yang senang hidupnya, ada yang susah hidupnya. Ada yang sehat selalu, ada yang sikit-sikit sakit. Nah, gitu kan. Sampai temannya marah, kamu ni pura-pura sakit, sering sekali sakit. Gitu kan. Ini adalah memang sudah begini ya, fitrahnya ini sudah memang begini Allah ciptakan ya. Dalam surah dalam Al-Quran itu disebutkan Ali Imran 163, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kedudukan mereka, artinya kita ini bertingkat-tingkat. Tidak sama Allah ciptakan. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu bikulli syai'in alim. Asy-Syura ayat 12. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya tentu bagi siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, sering kita menemukan teman curhat, ya, kenapa semua usaha yang saya lakukan tidak berhasil? Ya, kenapa? Padahal teman saya itu dia dulunya waktu sekolah bolos, tapi nasibnya begini ya, gitu kan? Itu sering dalam realita sehari-hari. Ini ada hubungan juga dengan takdir Allah. Yabsutu rizqa liman yasha. Allah berikan rezeki, lapangkan siapa yang dia kehendaki. Mungkin dia dalam takdir Allah sebagai orang yang mudah rezekinya. Ada orang yang sudah berusaha juga tidak berhasil. Ini tidak boleh membuat kita bersedih ataupun menyalahkan nasib. Nasib itu tidak boleh dicela, nasib itu enggak boleh disalahkan. Kita harus menerima bukan makna pasrah. Menerima setelah berusaha, apapun keputusan Allah, kita tidak boleh menggugat Allah. Jangan sampai menggugat Allah itu tidak adil.
Ya, kan? Allah itu tidak adil. Bahkan ada yang tidak beribadah rezekinya banyak. Yang suka beribadah justru tidak banyak rezekinya. Ini nggak boleh diputar-putar ini. Ini permainan setan. Kalau diputar-putar lalu dihubungkanlah. Ya, berarti kalau ingin cepat kaya ya begini ya gitu. Kalau ini tidak kaya. Ini kita harus melihat dengan kecerdasan tinggi, dengan kedewasaan, dengan ilmu yang tinggi ya. Tidak boleh cepat vonis. Ya. Karena semua kejadian di alam ini penuh rahasia. Kejadian di alam ini adalah dalam satu sisi misteri ya, dalam bahasa sehari-hari misteri, tidak dapat ditebak. Ya, kan? Kenapa? Wahwal qahiru fawqa ibadih wahwal hakimul khabir. Al-An'am ayat 18. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, Allah yang punya kuasa atas kita. Allah itu maha bijaksana. Setiap yang telah ditentukan nasib kita ini ada rahasianya, ada hikmahnya, ada ada kebaikannya. Kadang-kadang yang Allah berikan kepada kita tidak baik kelihatannya, justru di sebalik tidak baik itu akan menghasilkan kebaikan. Seperti obat, di balik pahitnya obat ternyata ada kesembuhan. Ya, ini namanya misteri, ini namanya rahasia Allah. Nah, lalu kenapa mesti ada seperti ini? Karena ini sebenarnya mau kita bahas boleh, tidak kita bahas juga boleh. Kalau tidak kita bahas artinya kita berserah kepada Allah. Saya menerima apapun keputusan Allah. Selesai. Enggak usah kita bahas. Tapi untuk ilmu boleh. Untuk menguatkan kita. Kenapa mesti ada seperti ini. Kan? Salah satu hikmah Allah ciptakan kita berbeda nasib itu adalah supaya kita juga menyadari bahwa di akhirat pun nanti kedudukan kita itu tidak sama. Menjadi gambaran di dunia. Di dunia ada yang perginya pesawat pribadi, jet pribadi, helikopter, ada yang pakai motor, ada yang bahkan pakai tongkat. Ya, artinya ada juga yang merangkak. Pakai tongkat masih ada di bawah lagi, merangkak. Ada yang di bawah lagi nggak bisa jalan. Ya, kan? Ini kita berpikirlah. Nah, beginilah nasib kita nanti. Tetapi nasib yang di dunia ini tidak sama, beginilah nasib dia di akhirat. Setidaknya itu menggambarkan di akhirat seperti itu. Orang yang amalnya bagus, yang ikhlas, tidak syirik dan sebagainya, tentu dia ya kalau bahasa kita hari ini ya bintang 5 lah hotelnya. Ya, kalau kemana-mana dia pakai jet pribadi, ini bahasa kita lah. Dia akan mendapatkan fasilitas tertinggi. Ya, karena kalau surga tertinggi namanya Firdaus. Kalau kita ingin minta surga, mintalah yang tertinggi. Ya, yang tertinggi, yang paling bagus levelnya itu adalah Firdaus. Ya, karena pada satu hadis itu surga itu sampai 100 tingkat. Nah, yang paling tinggi adalah Firdaus. Ya. Jadi kita di sini jangan terlena, jangan ingin cepat mengambil kepuasan di dunia, jangan-jangan di akhirat kita kebalik. Kan? Di dunia kita ingin yang terbaik, akhirnya tidak ada aturan yang kita patuhi. Semua aturan kita langgar, ibadah malas, kita dapat dunia. Hati-hati, jangan pada akhirat kita yang paling rendah. Lalu ada orang yang di dunia ini dia tidak mendapatkan kehidupan yang super, tetapi dia ikhlas, taat, ya, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Hidupnya biasa-biasa saja. Bisa saja orang ini hidup di akhirat itu yang lebih tinggi. Ya, dan ini yang harus kita mengerti juga bahwa kalau di dunia ini sebentar, ya. Senang-senang di dunia, mati juga. Sakit-sakit di dunia, mati juga. Jadi tidak lama. Senang di dunia, tidak lama. Sakit di dunia, tidak lama. Ya, tetapi di akhirat, kalau senang, itu bukan tidak lama. Dan juga bukan lama bahasanya, abadan. Bahasa kita abadi, kekal.
Jadi nggak bisa kita katakan lama. Kalau lama seolah ada yang tidak lama, ada batas. Ini abadi. Bahasanya abadi. Kekal. Ya, kekal. Jadi ini artinya kita sering-seringlah mengedepankan kepentingan akhirat daripada dunia. Ya, dunia ini kita ambil supaya kita dapat melewati, ya, supaya kita dapat menjalani kehidupan, bukan tujuan utama. Ya, tujuan kita akhirat. Karena arti tujuan apa? Arti tujuan kan akhir. Kalau kita mau ke Jakarta dari mana misal, berarti tujuan akhir kita ke mana? Jakarta. Kan? Jadi kita singgah di beberapa pelabuhan ataupun terminal ataupun airport. Kita sudah bersenang-senang pada bandara tertentu, sedangkan tujuan kita ke Jakarta. Nah, kalau kita terlalu terlena pada satu daerah, akhirnya di Jakarta kita sudah habis bekal ataupun tidak dapat. Ya. Nah, begitu. Jadi tujuan hidup ini bukan dunia, akhirat. Jadi masa depan kita ini bukan masa di umur 70 tahun. Masa depan kita bukan 90 tahun. Masa depan kita surga. Masa depan kita akhirat. Itu masa depan. Ya, itu masa depan yang sebenarnya. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba' walal akhiratu akbar darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikan bagaimana kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Al-Isra 21. Ya, Al-Isra 21. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Jangan jadi orang munafik. Jadi orang munafik ini terlalu lebar kalau kita bahas munafik, ya. Tapi sekurangnya kita jujurlah, ya, tidak antara omongan dengan perbuatan itu selaras, ya kan? Karena yang paling mudah ngomong, yang paling susah itu beramal. Kita Indonesia itu memang pandai, semua kita pinter ngomong, analisis, semua itu banyak sekali pakar, tapi uang hilang juga, gitu kan? Jadi ini masalah, ya. Jadi nggak cukup pinter ngomong, analisis data entah apa. Kita buktikan kebenaran kita itu uang selamat di Indonesia, rakyat makmur. Itu baru fakta kebenaran apa yang kita ngomongkan. Nah, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah melatih syukur dan sabar. Melatih syukur dan sabar. Dengan Allah ciptakan kita ada kondisi sehat, ada kondisi tidak sehat, ada kondisi kaya, ada tidak kaya, ataupun baru 5 tahun kaya, 10 tahun tidak kaya, bangkrut. 5 tahun sehat, itu 10 tahun sakit, ataupun sebaliknya. Ini adalah melatih kita untuk bersyukur dan bersabar. Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illal mu'min. Idza asabathu sarra in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Sesungguhnya menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Seluruh kehidupannya itu, urusannya itu adalah baik bagi dia. Jika dia mendapat nikmat kesenangan lalu ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia mendapatkan musibah tidak senang, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Tidak ada kesusahan dan kesenangan itu sebagai bentuk murka Allah kepada kita, sebagai bentuk memang kita ditakdirkan bernasib sial. Tidak ada itu. Bukan sial, itu adalah ujian. Ya, bukan kita tidak disenangi oleh Allah, tetapi justru itu cara Allah senang kepada kita. Ya, bila Allah senang kepada kita, Allah ingin angkat derajat kita, kita akan diberikan ujian. Kita akan diberikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, dari keluarga kita mungkin ada sesuatu, dari lingkungan pekerjaan kita terjadi sesuatu, dari masyarakat kita terjadi sesuatu, kesehatan kita sendiri juga tidak baik, ya kan? Semua itu adalah ujian.
Lalu kita bersabar. Setelah kita mampu bersabar, disitulah terangkat derajat kita. Disitulah Allah akan memasukkan kita ke surga suatu hari nanti. Karena kita tidak bisa mengharap surga hanya dengan bersantai-santai. Ya, kerjanya santai, lalu cita-citanya masuk surga. Ya, nggak bisa. Ya, hobinya santai, cita-cita masuk surga, nggak bisa. Jadi kita harus ada alasan. Memang kalau Allah ingin masukkan kita surga nggak punya alasan. Tapi maksudnya begini, secara bahasa dunia, harus ada sesuatu yang kita masuk surga. Walaupun masuk surga dengan rahmat. Ya. Tapi kenapa Allah berikan, ada yang Allah uji itu sampai dia hampir tidak tahan ujian itu. Ujian di rumahnya, nggak sanggup tahan lagi. Konflik yang tidak habis, nggak tahan lagi. Ya, kan? Kalau kita mempelajari lebih mendalam, ya, kita akan temukan bahwa itu adalah sebagai supaya ada alasan, lengkap alasan kita untuk dapat masuk surga. Ya, kenapa? Karena kita sudah diuji dengan sangat besar. Lalu kita bersabar dengan sangat kuat. Ini adalah menjadi alasan. Sebab akibat kita masuk surga. Ya, walaupun dalam satu bahasa kita masuk surga bukan dengan amalan, ya kita masuk dengan rahmat Allah. Tetapi coba kita lihat ayat-ayat. Kalau berbuat seperti ini akan diberikan surga. Kalau berbuat seperti ini akan dilemparkan ke neraka. Kan itu juga ayat Al-Quran. Walaupun ujungnya dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita tidak beramal, logikanya dari mana datang rahmat Allah? Kalau kita tidak bekerja, logikanya dari mana datang uang? Ya, seperti itu. Jadi kita harus bijak memahami. Jangan langsung bertawakal tanpa pondasi, ya. Berusaha baru bertawakal. Nah, ketiga hikmahnya adalah agar saling melengkapi dan memberi manfaat. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dhum ba'da sukhriya. Zukhruf 32. Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Ini namanya kita makhluk sosial. Kita saling membutuhkan. Kalau semua tidak mau ke laut, ingin santai, semuanya ingin duduk di kafe 24 jam. Lalu nggak ada yang ke laut, kita makan ikan dari mana? Nggak ada lagi yang bertani. Tidak lagi ada yang menanam padi. Kita santai aja maunya, kan? Dari mana kita dapat nasi? Dari mana kita dapatkan santan? Gitu kira-kira. Nah, Allah ciptakan dengan berbagai macam kondisi sehingga masih ada yang mau melaut, masih ada yang mau menanam padi, ada yang petik pohon buah kelapa. Semua itu ada yang mengerjakannya. Kenapa? Itulah rahasianya. Itulah rahasia. Orang kaya ingin membuat rumah, ingin membuat perusahaan. Kalau semua orang kaya, siapa yang mau bekerja? Kalau semua orang kaya, siapa yang mau bekerja? Jadi orang kaya butuh juga kepada orang yang tidak kaya. Orang tidak kaya lebih pasti butuh kepada orang kaya. Jadi kan saling membutuhkan. Jadi orang kaya pun tidak boleh sombong, tidak boleh sok. Orang kaya itu tidak boleh kalau nggak ada saya, gitu kan? Kalau nggak ada saya, nggak ada. Jadi akhirnya orang pun tidak mau bekerja sama dia. Kalau orang sudah tidak mau bekerja sama dia, udah hancur perusahaannya. Gitu kan? Jadi saling membutuhkan. Yang kaya pun diuji oleh Allah. Kaya juga sebagai bentuk ujian. Adakah kita bersyukur? Adakah kita menghargai orang lain? Adakah kita menghormati orang lain? Adakah kita memberikan hak-hak yang di bawah itu sesuai dengan aturan? Adakah itu adalah ujian? Bukan hanya dilihat sebagai bentuk kesenangan. Ujian. Kekayaan itu ujian. Kalau kemiskinan, ya pasti ujian. Nggak ada orang bilang miskin itu nggak ujian. Itu pasti ujian. Nah, mampukah kita bersabar? Mampukah dengan kondisi miskin ini kita untuk lebih dekat kepada Allah? Ya, kan? Karena manusia itu berbeda-beda tipenya. Ada orang itu ada hadis juga yang menjelaskan itu, ya. Ada orang itu baru dekat dengan Allah kalau diuji dengan kekurangan.
Ya, dia baru mampu istighfar, baru mampu berzikir itu kalau sakit. Kalau sakit Allah, kalau sakit baru Allah, kan? Tapi kalau sehat nggak sempat, sibuk shopping, sibuk jalan-jalan healing, jadi nggak sempat berzikir, nggak sempat dia. Kenapa? Sibuk kerja, tokonya banyak, perusahaannya banyak, ngomong udah tinggi, gaya hidup udah tinggi, ngomongnya pun udah sombong, udah angkuh, itu kan berbahaya. Lalu Allah sesekali dia buat bangkrut, kayak gitu kan. Sekali Allah buat dia susah. Jadi mungkin setelah itu baru dia sering ke masjid, gitu kan. Kalau dia jarang salat baru dia beli mukena, gitu kan. Baru sering salat. Kalau belum pernah salat tahajud, udah mulai salat tahajud, udah mulai salat duha. Jadi akhirnya itu juga adalah hikmah. Hikmah supaya kita dapat lebih mendekat kepada Allah. Kan? Berikutnya adalah bentuk keadilan agar manusia menjadi baik dan benar. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri man yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Asy-Syura 27. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dia kehendaki dengan ukuran. Sesungguhnya dia mengetahui keadaan hamba-hambanya. Keadaan hambanya. Yang seperti kita jelaskan tadi. Ada yang dengan diberikan kekurangan, dia ternyata lebih dekat kepada Allah. Ini kan kebaikan. Kalau dia berikan kelebihan, bermaksiat dia. Bermaksiat dia. Kan mendingan dia Allah berikan kekurangan, dekat kepada Allah. Tapi ada juga yang manusia itu kalau diberikan kelebihan harta, bagus dia ada. Dermawan dia ada. Suka membantu dia, semakin suka ke masjid. Bahkan bukan semakin suka ke masjid, dia bangun masjid. Dia bangun masjid. Karena dia memang tipe ataupun bawaannya begitu, cocok bagi dia kaya. Cocok. Kalau dia kaya, senang sekelilingnya. Kalau dia kaya, masjid dekat rumah dia itu bersih. Kan? Kenapa dia akan menyumbangkan untuk kemaslahatan? Kalau dia kaya, sekampungnya itu tidak kelaparan. Kenapa? Karena ada subsidi dari orang kaya. Jadi kalau orang kaya, orang punya kelebihan, mau memperhatikan orang yang tidak kaya, yang kekurangan, insya-Allah kita tidak ada yang kelaparan. Kenapa? Karena rezeki itu kalau kita hitung-hitung cukup. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang tidak terbahagi. Pada satu orang itu jumlah kekayaannya mungkin sejumlah dengan kekayaan 10 juta orang. Satu orang kekayaannya bisa setara 20 juta orang, gitu kan. Jadi tidak ada pemerataan. Boleh saja kekayaan kita selevel kekayaan 10 juta orang. Tetapi ya kita harus berbagi. Jangan semua kita sendiri. Berbagi itu indah. Berbagi itu akan menolong kita pada hari kiamat. Berbagi itu akan menciptakan kesenangan hati kita. Bahkan orang yang sudah meninggal, kalau sekiranya dia Allah bangkitkan, apa yang dia kerjakan, gitu kan? Itu dia akan bersedekah, membagi kepada orang lain. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Waktu kita terbatas. InsyaAllah kita lanjutkan pada lain hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.